Halo, assalamualaikum, selamat malam sob. Ketemu lagi di channel saya ya. Oke, hari ini seperti biasa saya akan sharing lagi ya. Saya akan sharingkan tentang uang pengembalian pajak dari pajak pendapatan ya. Rasanya kurang afdol kalau kita nggak bahas masalah pengembalian pajak ini ya, karena di video yang kemarin masalah gaji itu saya sempat sentil masalah uang pengembalian pajak ini ya. Sebenarnya berapa sih uang pengembalian pajak untuk pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan ini? Taiwan tuh sekarang itu sudah masuk musim dingin ya. Jadi untuk sobat semua yang berada di Taiwan ini khususnya ya, perhatikan kesehatan kalian ya. Karena cuaca di Taiwan sekarang sedang nggak menentu, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan ya. Jangan sampai drop kayak saya ya. Saya ini sebenarnya kurang enak badan ya. Saya kena pilek juga, kena batuk ya. Jadi saran saya, kalian jangan hanya untuk cari duit, tapi harus perhatikan kesehatan. Percuma kalau kalian banyak duit tetapi badan kalian sakit ya. Oke, kita sekarang kembali ke pembahasan masalah pengembalian uang pajak ya. Kebetulan di bulan 11 tanggal 5 kemarin untuk pengembalian uang pajak saya sudah cair atau sudah masuk di nomor rekening saya ya. Nah, di sini ya saya jelaskan ya, untuk pengembalian uang pajak sendiri untuk pekerja migran itu tidak sama ya, itu tergantung pendapatan kalian. Kalau pendapatan kalian tinggi, pasti kalian akan dikenakan pajak juga tinggi pula ya. Nah, dari pemotongan uang pajak pendapatan itu kalian ambil aja 5%-nya dari situ. Itu 5%-nya adalah hak kalian ya. Cara ngitungnya itu seperti itu, dan ini akan dikembalikan dalam kurun waktu kurang lebih itu 1 tahun ya. Jadi setiap tahunnya kita akan dapat pengembalian dari pajak pendapatan ini sendiri. Nah, untuk pabrik yang ada di Taiwan itu enggak semuanya itu dikenakan pajak pendapatan ya, ada pula yang enggak dikenakan pajak. Kok bisa seperti itu? Nah, pengertiannya tuh gini, bagi sobat kalau ada pabriknya yang enggak dikenakan pajak pendapatan, itu berarti pajak per bulannya itu dibayarin sama bos kalian atau lopan kalian. Kalian hanya dikenakan pajak kedatangan, jadi kalian tidak akan dapat pengembalian uang pajak tahunan. Seperti itu ya, setahu saya seperti itu. Mungkin kalau pernyataan saya ini salah, bisa dikoreksi, tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk mengurus pencairan uang pajak ini, setahu saya itu ada 2 cara ya yang dilakukan. Yang pertama, kalian bisa datang langsung di kantor pajak setempat ya. Umpama tempat kalian ada di Toyan, ya datang aja di kantor pajak Toyan, Taipei gitu ya. Nah, yang kedua itu bisa lewat jasa agensi ya. Kalau kalian tuh pakai agensi, kalian bisa lewat jasa agensi ya. Nah, menurut saya enaknya ngurus sendiri itu sama dibantu agensi itu satu, yaitu kalau kita mengurus sendiri, kita akan tahu pajak kita itu dapatnya berapa, karena cek pencairan pajak pendapatan langsung kita terima dari kantor pajak. Jadi kita tahu tuh dapatnya berapa gitu ya. Tapi kalau lewat agensi, itu agensi yang akan kirim ke nomor rekening kita. Jadi kita hanya terima matangnya, kita dapatnya berapa nggak tahu ya. Untuk pencairan pajak pendapatan ini, setiap daerah itu keluarnya pajak nggak bareng ya, atau nggak sama ya. Nah, seperti di Toyan ini, itu biasanya di bulan 8, ini keluar bulan 11. Kenapa? Karena semenjak COVID ya, semenjak COVID kemarin tuh untuk pencairan pajak itu mundur-mundur ngaret terus ya. Sampai yang pas COVID meningkat tuh di awal bulan 12, ini bulan 11 yang sekarang ya. Jadi setiap daerah untuk pencairan uang pajak sendiri itu tidak sama ya. Jadi kalian cari info di tempat kalian tuh keluarnya di bulan berapa, setelah itu kira-kira sendirilah di tanggal berapa kalian ke kantor pajak, kalian tanya-tanya, nggak masalah ya.
Jadi membuat kita lebih tahu ya. Untuk uang pajak ini tidak dimasukin di slip gaji ya, tidak jadi satu sama slip gaji ya. Kenapa demikian? Karena pengembalian pajak tahunan ini atau pajak pendapatan ini yang mengeluarkan bukan agensi ataupun bukan majikan dari pabrik kalian ya, tetapi ini dari kantor pajak langsung. Makanya kita tunggu dulu, cek turun dari kantor pajak baru kita bisa cairkan, seperti itu ya setahu saya ya. Dan kemarin uang pajak saya itu dapatnya itu sekian ya sob, bisa dilihat di sini ya. Nah, dapat saya itu sekian. Kenapa gede ya? Ini saya dapatnya paling gede ya. Di situ saya kasih penjelasan, saya mencoba mengasih penjelasan sesuai yang saya tahu ya. Kenapa aku punya saya gede, punya teman-teman yang lain kecil ya? Karena di sini dari kerja kalian itu mempengaruhi ya. Umpama kalian izin sakit nggak kerja, otomatis kan pendapatan kalian akan kecil kan gitu kan. Nah, umpama ini kalian kerja terus ya, nanti pasti pajak pendapatan kalian di bulan itu akan tinggi. Nah, jadi semua ini tergantung pendapatan kalian gitu lah ya. Bukan masalah gede kecil atau apa, enggak. Bukan kenapa dia gede kok punya saya kecil, apa bedanya, kerjanya sama, bukan masalah itu. Jadi masalahnya itu di pribadi masing-masing. Umpama nih saya sekarang sakit gini ya, saya sekarang sakit nih, contoh kurang sehat, saya nggak masuk kerja besok, otomatis di bulan ini saya kan pendapatannya turun, saya pasti dikenakan pajak nggak seperti biasa. Kenapa saya punya saya gede? Saya pajak itu selalu dikenakan di atas 2000 setiap bulannya tuh. Saya setor pajak pendapatan tuh 2000 saya kepotong, di atas 2000 nggak ada, 2000 ke bawah itu ada hanya sekali dua kali saya di bawah 2000. Selebihnya itu saya itu kenanya di atas 2000. Karena kemarin saya minta data dari bendahara pabrik, saya tanyain, saya mas dalam waktu 1 tahun saya nggak kerja berapa hari, dan bendahara pabrik bilang ke saya setelah datanya dikasih, saya hanya 3,5 hari saya tidak kerja dalam 1 tahun itu mak. Jadi bukan dari cuti saja yang mempengaruhi pendapatan pajak ya. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu dari jam kerja kalian. Kalau kalian sering nggak masuk kerja, sering bolos ya, nanti pajak kalian kecil, pendapatan kalian akan kecil. Pajak itu pokoknya mengikuti dari pendapatan kalian. Nah, itu pengalaman pribadi saya itu seperti itu kemarin ya. Saya coba jelaskan sampai saya telepon ke agensi saya. Agensi saya pun berpendapat sama seperti saya, gitu loh ya. Jadi bagi sobat semua, perhatikanlah dari jam kerja kalian sendiri ya. Di tahun pertama saya alami itu ya, pajak saya juga gede. Karena apa? Saya nggak pernah bolos, pendapatan saya otomatis gede. Cuti pun akan seperti itu. Kalau kalian nggak pernah bolos juga, cutinya kan nggak diambil, bisa diuangkan, otomatis nanti cuti kalian pun juga akan gede. Jadi itu semuanya itu kembali ke kalian sendiri, bukan bosnya jelek, bukan perhitungannya yang nggak bener atau apa, bukan. Jadi kalian sebelum protes atau komplain, kalian itu hitung-hitung dulu ya. Karena apa? Orang Taiwan biasanya kalau kita itu salah ngitung terus kita langsung komplain, ternyata nanti di kumpulin jadi satu, ternyata kamu salah ngitung, biasanya orangnya marah. Jadi kita hitung dulu lah bener, kalau memang ada kesalahan baru kita komplain. Nggak apa-apa kita komplain, nggak apa-apa, asalkan jangan keluar dari perjanjian kerja kita ya, dari PK kita ya. Bahaya kalau sampai keluar dari PK kita itu. Kita harus memperjuangkan hak kita, karena kewajiban kita sudah jalankan, yaitu apa? Kewajiban kita adalah bekerja, gitu loh. Hak kita harus kita perjuangkan di sini ya. Jangan diam aja. Kalau kalian sekali diam, pasti seterusnya akan dibuat mainan kayak gitu ya. Bukan masalah berani, ini masalah hak kita, gitu loh ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ulasan dari saya tentang uang pengembalian pajak pendapatan ya. Dan semoga video sharing saya ini bisa membantu dan bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di video vlog saya lainnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye.